Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinas Barega. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perobatan Melayu. Orang Melayu memiliki sistem kesehatannya sendiri. Perobatan Melayu biasanya lebih kepada racikan dari ramuan tumbuhan obat, didoakan atau diberi mantra, dan ada pula yang berbentuk ritual. Orang yang memiliki keahlian sebagai pengobatan tradisional disebut tabib, dukun, bomo, dan kemantan. Dalam praktiknya, tukang obat dibedakan diantaranya tabib, pengobatan yang menggunakan racikan dari tanaman obat, dukun bayi atau bidan, dukun pijit, bomo, dukun perantara roh, dukun raja atau mudin, dukun wiwit, pawang yang pakar dalam upacara menuai, dukun temanten, pawang yang ahli dalam upacara berhubungan dengan perkawinan, dukun petungan, dukun yang mahir dalam hal ramalan melalui pengiraan angka, dukun sihir, dan dukun susu. Obat dalam makan orang Melayu yakni sebagai segala sesuatu yang dapat menawarkan penyakit atau menyembuhkan berupa ramuan, tangkal, doa, atau syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh dukun atau bomo. Jika penyakit hilang dan orang tersebut sembuh, maka disebut bahan itulah obatnya. Bila si penderita tidak sembuh setelah diobati, maka tiada obat baginya. Di kalangan masyarakat Melayu, obat biasanya merujuk pada bahan-bahan alami, tumbuh-tumbuhan liar, hebar, dan telah dikeringkan. Beberapa jenis obat-obatan biasanya diramu dari tumbuhan yang ditanam di pekarangan rumah orang Melayu. Ada pula ramuan yang hanya diketahui oleh dukun saja. Biasanya ramuan semacam ini ditentukan dukun dari analisisnya setelah melewati beberapa tahap pencobaan. Dukun dapat berperan sebagai orang pengobat, tukang tenun, atau orang yang bertanggung jawab mengendalikan suatu upacara. Sesungguhnya dukun dapat melakukan berbagai perkara yang mengherankan dan lebih dikenal sebagai pengobatan. Pengobatan yang dilakukan oleh dukun terbagi menjadi dua. Pertama, tingkat diagnosis, yaitu mengenali penyakit yang dihadapi. Kedua, untuk mencari penyembuh dan memulihkan yang sesuai. Tiga tahap utama diagnosis yang dilakukan oleh dukun ialah: 1. Petungan, yaitu mencari angka yang sesuai berdasarkan tanggal lahir pasien dan tanggal ia jatuh sakit. Angka itulah yang dijadikan pedoman untuk menentukan bentuk pengobatan yang sesuai untuk penyakit yang dihadapi. 2. Meditasi, untuk menentukan jenis penyakit serta cara mengobatinya. 3. Menganalisis tanpa tanda penyakit yang dapat dikesan. Penyembuhan dalam pemulihan ini dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ramuan akar kayu atau mantra. Dapat dikatakan sebagai penyakit mempunyai obat ramuan akar kayu tertentu, dan ramuan itulah hendaklah
dijampi terlebih dahulu supaya kemanjurannya terjamin. Ada dukun yang mengobat menggunakan jampi, serapan, mantra-mantra, dan tidak memerlukan ramuan akar kayu sebagai obat. Selain itu, kekuatan batin dukun dapat membantu keberhasilan kegiatan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakannya. Mereka yang berminat menjadi dukun hanya dapat menuntut atau mewarisi ilmu pengobatan itu, bukan kemahiran pengobatan. Kemahiran pengobatan perlu dipelajari lagi secara otodidak. Tukang obat dalam masyarakat Melayu identik dengan ramuan tanaman obat dan mantra, doa atau pijat. Oleh sebab itu, orang zaman dahulu selalu memanfaatkan perkarangan rumah sebagai tempat menanam tanaman obat atau apotek hidup. Pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan ramuan saja. Ramuan mantra dan ritual perantara roh, serta adapun yang hanya membacakan mantra dan ritual. Tingkatan cara yang dipilih dalam pengobatan tergantung dengan penyakit yang telah dikenali atau dianalisis oleh dukun. Jika penyakit yang diderita pasien tidak berat, biasanya dukun memiliki tata cara meracik ramuan. Pada penyakit yang lebih kuat, dukun menggunakan racikan ramuan dengan mantra. Semakin tinggi tingkatan penyakit, biasanya cara yang digunakan juga semakin rumit, seperti sakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus, setan atau jin. Dukun akan menggunakan mantra dan ritual. Dukun akan memasuki alam gaib dan beradu kekuatan dengan makhluk halus tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.